Bagaimana perasaannya waktu Bei masukkan mereka ke dalam karton? Saya takut karena ini bukan apa barang itu. Hatinya takut, khawatir. Meifa Numbi bersama mamanya. Bagaimana perasaannya setelah baku dapat dengan mama? Senang karena ya bahagia, rindu yang selama terpendam kini Terobati. bahagianya aku ketemu dengan anak-anak saya. Terima kasih Tuhan sudah mempertemukan kami kembali. Ya, sebelum datang ke Somlaki sini kan sempat mengalami masalah di Dobo bersama dengan adik Magdalena. Ceritanya kalian dimasukkan ke dalam kardus untuk mau datang ke Somlaki. Mengapa sampai mau untuk masuk di dalam kardus itu? Iya, karena itu sudah mencoba untuk pulang, tapi kita pernah dapat tahan di atas kapal feri satu kali, lalu dipukuli. Siapa yang tahan? Itu bapak dan bapak Bung dan teman-temannya juga ikut cari. Jadi makanya mereka bilang ke polisi bahwa saya ini pencuri uang, padahal bukan, saya tidak pencuri uang. Ingin mau pulang ke mama. Dengan alasan itu supaya bisa kami ditahan. Gitu. Jadi mau tidak mau kita harus sembunyi supaya berharap untuk bisa diselamatkan. Tapi karena ada bergerak dalam itu, dalam kardus itu, karena itu mungkin balik kardus itu mungkin dia bisa seimbang dengan badan untuk sesuaikan dengan kardus yang dibulak balik itu. Akhirnya ketahuan. Teman Ibar Tanempa, saat ini saya sedang berada di kos-kosan milik Ibu Darni Marandresi bersama dengan kedua anaknya, Meifa Numbi atau Maria dan Magdalena Vanumbi atau Alen yang telah tiba di Somlaki. Alen, bagaimana setelah bersandar dan berpelukan dengan mama di pelabuhan tadi dan sampai di kos-kosan? Senang dan gembira beda. Senang sekali ya, akhirnya 7 tahun Bisa ketemu mama. Hari baru ketemu mama. Selama ini lepas kangennya lewat telepon saja. Iya, tapi Jarang juga. Oh, jarang telepon dengan mama. Karena semuanya sembunyi. biasanya bapak saya yang bicara sama mama. Bagaimana ceritanya waktu itu berada di dalam karung? Itu Dalam karton. kayak rasa panas sih, cuma ada kipas angin di dalam, kipas angin kipas kecil kan, jadi bisa kipas. Tapi saat pergi kapal itu saya nyala baru nanti bunyi besar pakai karton salah kipas, tapi kayak rasa panas kayak mandi keringat begitu. Jadi waktu masuk di dalam karton itu sempat bawa kipas angin kecil. Masing-masing dapat satu-satu. Itu karton apa? Kunci, Karton Gudang gudang barang itu ya. Kalian posisinya bagaimana di begini, atas? kalau mereka Iya, begini, posisinya baru begitu. sepatu di sini. Ada kertas isinya sepatu, baru kipas, ada senter kecil di dalam. Senter kecil dan kipas dimasukkan ke dalam Iya. kardus itu ya. Kalau Mei bagaimana? posisinya ini gitu. Tapi bernafasnya bagaimana? Bernafas Ada bagus, lubang cuma Ada lubang. Iya. cuma gelap dan panas. Jadi tidak bawa kipas angin. Ada bawah, tapi maksudnya kalau orang mendekat untuk pikul kan langsung matikan karena bunyi kipas angin itu sampai di lubang. Kok bisa? Jadi lihat sunyi dengar kalau ada orang di luar sama Tapi itu durasinya berapa lama kalian berada di dalam karton? ya lumayan Bisa terhitung dari rumah ke pelabuhan setengah jam atau berapa lama? 2 jam mungkin. 2 jam berada dalam karton itu. Iya. Oh my God. Rasa haus atau tidak? Panas pertamanya itu kita sumbangan kenyang-kenyang, sudah minum. Terharu sekali teman-teman. Sungguh terharu sekali mendengar cerita mereka, tapi ya itulah cara mereka untuk bisa bertemu dengan orang tua di Somlaki. Tapi bagaimana sampai awalnya akhirnya mereka bisa tahu kalian ada di dalam karton Kan itu? kita yang duluan dapat lauk ke kapal. Barunya kayak sini taruh begitu, dia taruh itu posisi miring. Jadi kayak
di lubang kayak kira yang di bawah itu laut, itu takut jatuh tuh. Tapi akhirnya beta jatuh juga ya sedikit bagara. Pas mau bagara kasih karton ke kursi yang awal tapi senjata, jadi akhirnya begitu ketahuan. Buru buka itu, buru langsung Saya buka. pertama orang kapal si kita di depan pintu baru Ciki. bilang iya, Ciki karton itu. baru dong bilang ih ini ada ular dong tendang-tendang kayak produk. Mereka dong curiga ada ular di dalam karton, Iya. jadi tendang-tendang. Jadi pas kasih turun dari kapal takutnya dong melempar beta di laut, jadi materi langsung Pada saat di atas kapal itu, Mei posisi di mana? keluar. Beta juga sih tahu, beta merasa kayak sepertinya beta ada di bawah di pelabuhan tapi di bagian bawah. Barang beta dengar begini orang-orang tinggal di kapal itu, "Ih, bagaimana jam berapa naik begitu dan sebagainya." Sepertinya beta ada di bawah. Jadi cuma barang malu dan lubang kecil yang sih bisa lihat ini. Tapi kalian tahu bahwa KKB ada bersama-sama dengan kalian atau Iya, tidak? ada. Barang beta ada pegang HP di dalam. Oh, jadi masuk ke dalam karton juga bawa HP. Ditanya, "Ini posisi di mana ini?" Saya hampir tidak bisa berkata-kata, hampir tidak bisa lanjut mewawancarai mereka karena hati sungguh sedih. Tapi ikut bahagia karena mereka sudah ada bersama-sama dengan Mama di sini. Lihat kemesraannya. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Mei adalah pacarnya Mei yang ditugaskan khusus oleh Mama Ani ke Dobo untuk menjemput mereka berdua karena kesulitan untuk datang ke Tanimbar. Jadi untuk masukkan ke dalam kardus itu kesepakatan Mama dengan Mei. Kalian semua bersepakat. Iya, kesepakatan bersama. Bagaimana perasaannya waktu Mei masukkan mereka ke dalam karton? Nah, saya takut karena ini bukan apa barang itu. Hatinya takut, Hatinya takut. Khawatir. Sayang. Ya itulah perasaan dia. Meskipun takut, sedih, tapi tetap lakukan itu ya. Demi untuk bisa bawa pulang Bisa mereka bawa berdua pulang. ke Samla. Iya. Setelah ketahuan itu, bagaimana Bei diminta pertanggungjawabannya? Bagaimana siapa duluan yang tahu dan akhirnya Bei angkat bicara dan buka karton? Kalau ketahuan tidak ditanya-tanya, langsung dibuka kartunya saja. Pas ketahuannya tidak ditanya lagi, langsung dibuka kartunya, kardusnya. lalu Siapa yang buka? Buru dan pegawai Gak di pelabuhan. pelabuhan. Terus apa yang mereka tanyakan? Tidak tanya, langsung ke yang satunya dipanggil polisi datang. Panggil polisi untuk tanya katanya siapa yang karton. Punya barang. Terus Bei bilang tidak bisa mengelak. Tidak bisa mengelak, lari pun takut karena ini kan punya temu masa atau Iya. bagaimana itu. Setelah itu langsung dibawa ke pos ketiga. Setelah itu dibawa Ada ke- buru satu yang pukul dulu. Oh ada buruh, sempat dipukul dulu. dipukul dulu Coba Pak tunjuk ke sana. ini bekasnya Bekas lukanya yang ini sudah sembuh ya. sudah sembuh. Udah ditahan sama polisi tapi itu Om Domi Serlu dipukul dari sini buruh. Itu bapak dong punya orang-orang Om Domi Bawa Serlu. punya keluarga. Om sempat Domi pukul. Serlu dipukul dari sini. Terus Pakai apa pukul? Palunggu. Terus ada guru yang pikul katong itu pukul dari sini satu kali. Mereka akan balik begini langsung guru itu balik muka. Pada saat dia dipukul itu Mei lihat. Lihat tapi mau balas deh. Saya pikir Maksudnya tidak bisa bela begitu, tidak bisa dibela. saya marah, saya bilang begini, kata kalian pukul dia untuk apa? Dia tidak punya kesalahan. Saya sempat berteriak di pelabuhan itu. Kami yang suruh dia untuk sembunyikan kami di situ untuk mau pulang ke mama kami. Jadi jangan pukul-pukul dia begitu. Dan saya berpikir ini kalau ada kayu di samping saya pukul guru yang tadi pukul dia karena maksudnya begini, dia kan sehingga punya kesalahan, kita kan cuma minta tolong. Oh tidak ditanya-tanya langsung dipukuli begitu saja kan saya juga tidak terima. Jadi untung tidak ada kayu atau pisau yang saya pegang, kalau tidak guru itu pasti lubang saja, pasti pijar karena saya yang pukul. Nah,
jadi saya sempat berteriak besar-besar di dalam pelabuhan situ. Iya, saya berteriak jangan pukul dia karena itu bukan dia punya salah, dia tidak punya salah, kita cuma minta tolong. Tapi orang tidak mengerti. Tidak mengerti ya, karena mereka tidak tahu jalan ceritanya seperti apa. Mereka pikir saya ini Pada saat itu Bapak tidak ada di pelabuhan. tidak ada. Lalu bagaimana sampai nanti ketemu dengan Bapak? Itu saya tidak tahu. Itu Om Domi yang tadi pukul dari sini mungkin dipanggil orang atau bagaimana? Tidak tahu. Ketemu itu sudah ada di polisi, kantor polisi. Di kantor apa? KP3. Iya, yang di pelabuhan situ. Iya, pos KP3 dulu baru Bapak datang. Iya, lalu Anto mulai berteriak lalu mau pukul ini. Sempat saya pukul B. Lalu saya berteriak dari dalam kantor, mau pukul dia, maksudnya dia tidak punya kesalahan, jadi tidak boleh pukul dia sembarangan. Karena itu dasar anak kurang ajar. Bapak marah begitu. Lalu setelah itu malam itu langsung kalian dibawa ke Polres Arus ya, untuk dimintai keterangannya, interogasi. Lalu polisi sempat marah-marah begitu. Tidak polisi tidak marah, tapi tanya pelan-pelan. Tanya Akhirnya pelan-pelan. tahu, karena mereka tanya kata sudah datang berapa, bilang baru saja dengan berisa. Jadi orang pergi dari kepolisian pergi minta pilih untuk kasih bukti yang kata mereka itu bukti apa keberangkatannya itu Iya, manifest. Lalu terbukti dia baru saja datang. Lalu Bapak ini bilang kata dia sudah di sini sudah 2 bulan, jadi syukur kita berdua, katanya itu mungkin KKB mau bikin sesuatu jadi syukur kata berdua, padahal ada bukti. Lalu akhirnya Anto bingung kata kenapa beta saya kenal dia dari mana. Tapi waktu Bey belum datang ke Dobo itu kalian sudah berapa lama di kos teman? Sudah lari dari tanggal 29 Agustus. Oh, Agustus. Malam minggu. Iya. Sampai tanggal 8 Agustus itu mau pulang, tinggal di situ 1 minggu lalu mau pulang ke 8 September. Baru Baru 8 pulang September. ya. Nah, tapi ketahuan. Oh, ketahuan pertama kali itu. Iya, makanya kita jalan satu-satunya dalam. Waktu itu kalian sempat bermalam di Polres Arus. Iya. Iya. Kemudian dijemput sama Senapan Danton ya. Danton dari Kompi E. Oke. Kalian akhirnya dibawa ke Bionika. Ceritakan soal bagaimana keadaan di asrama. Tapi kejadian di sana tidur bangun makan tidur bangun karena udah lama Merasa aman di sana dan juga merasa nyaman ya, karena makanannya tersedia melimpah, bukan saya cukup tapi limpah. Terus ada juga saudara-saudara yang kasih uang dan kasih pakaiannya. Terima kasih untuk kakak Mei Van Brene yang telah berkunjung bersama temannya tentang uang pakaian untuk mereka bisa pakai. Lalu setelah itu kalian dibelikan tiket. Iya, itu Padanki yang beli tiket. Padanki yang beli tiket ya. Terus kita mau datang, Padanki juga kasih 300. Lalu saya ucap terima kasih untuk Padanki. Padanki bilang ucap terima kasih untuk semuanya karena itu kan kasih. Mau ucap terima kasih untuk Pak Danton, Pak Danki, dan seluruh anggota TNI lainnya yang di Kompi Senapan E. Terima kasih banyak, Katong saya bisa balas dong punya budi, tapi Katong berdoa semoga Kompi Senapan E terus maju semangat untuk membantu orang-orang dalam susah begitu. Untuk Pak Saudara di Kompi E, untuk waktunya, kesempatannya buat kami tinggal di sana, tetap semangat dalam tugas. Ada juga yang ngajak main ya, Iya. Ada juga yang ajak main saudara. dari tentara-tentara dia dari Daud. Iya. Oke, kalian merasa nyaman sekali ada di Terima sana. kasih juga untuk Polres Oh yang iya. sudah berjuang untuk membantu kami, memberikan uang juga sedikit sumbangan untuk kami. Jadi terima kasih untuk Polres Kepulauan Naru, wartawan dan sebagainya, dan masyarakat yang di luar sana, untuk teman saya juga yang terima kami selama beberapa bulan, dan dia punya orang tua juga. Pertama Tuhan, kedua Pak Danyon, Pak Danki, Pak Danton,
dan semua teman-teman TNI yang memang selama ini sudah berjuang mempertahankan betul anak keselamatan mereka sehingga mereka bisa berjumpa dengan ibu mereka dengan sukacita. Kami sebagai orang tua selalu mendoakan ketiga bapak dan teman-teman lain semoga segala amal bakti mereka Tuhan selalu memberikan berkat dalam rangka melaksanakan tugas untuk mengamankan akan negara NKRI dan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih kami sampaikan kepada ketiga bapak, semoga Tuhan selalu berkati.